Informasi lain, saudara, usai demo dan didesak mundur oleh warganya, Bupati Pati, Jawa Tengah tidak hadir dalam sidang paripurna di kantor DPRD Pati dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Rapat paripurna yang seyogyanya dihadiri seluruh anggota DPRD serta Forkopimda ini digelar tanpa kehadiran Bupati Pati Sudewo. Kehadiran Sudewo diwakili Risma Adri Chandra selaku Wakil Bupati Pati. Usai didemo warganya, keberadaan Sudewo belum diketahui. Sebelumnya Sudewo juga disebut akan dipanggil KPK terkait kasus korupsi Ditjen Kereta Api Kementerian Perhubungan. Mendengarkan pidato kenegaraan Pak Presiden Prabowo, sidang MPR tahunan dengan DPR, DPD, dan DPR untuk dalam rangka Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Pak, ini Pak Bupati sudah hadir kenapa Pak ini Pak? Ya? Pak Bupati nggak hadir kenapa Pak? Ya, sekolah cinta damai Mas, untuk Pati ya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono bilang DPP Partai Gerindra telah memberikan teguran kepada Bupati Sudewo. Presiden Prabowo pun memberikan perhatian terkait tuntutan warga Pati terhadap bupatinya. Budi memastikan Bupati Pati akan mengikuti proses yang saat ini tengah dijalani di DPRD. Pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat dan janganlah kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik. Oke, artinya belum ada mekanisme kepartaian ya Mas ya? Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik. Dan insya Allah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab. 2 hari berlalu, DPRD Pati maraton membahas hak angket terhadap Bupati Sudewo. DPRD yang mendapat masukan dari masyarakat soal kekecewaan terhadap sikap Bupati Sudewo telah mengantongi 12 poin yang akan diusulkan untuk dibawa ke dalam pansus hak angket. Salah satu yang disorot diantaranya soal pemecatan 200-an karyawan RSUD Suwondo Pati. Pengangkatan direktur, yang kedua terkait dengan pemberhentian karyawan yang hampir 220 karyawan Rumah Sakit Suwondo. Terus terkait dengan pajak, biarpun itu dicabut, kami juga akan mendalami ke dalam terkait dengan pajak. Apa yang mendasari Pak Bupati bisa menaikkan seperti itu. Selain proses tata negara yang kini bergulir di DPRD, menyikapi reaksi masyarakat Pati atas kepemimpinan Bupati Sudewo, Partai Gerindra juga sudah memberi teguran keras. Gerindra berkomitmen mengawal proses yang menimpa Bupati Sudewo. Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai, kendati Bupati Sudewo sudah minta maaf soal kenaikan PBB 250%, namun teras isu publik terhadap Sudewo akan berkepanjangan. Baik Mendagri atau Gerindra harus mengambil sikap politik dalam merespons tuntutan warga terhadap Bupati Sudewo. Ya, trust issue ini panjang karena jangan lupa dia itu belum setahun ya. Jadi saya kira ini memang harus diselesaikan secara politik. Entah oleh Menteri Dalam Negeri ataupun oleh partainya. Tapi memang sesuatu yang harus dibicarakan dan kalau perlu, kalau memang tekanannya besar, ikuti prosedur yang tersedia di dalam undang-undang yang tersedia gitu. Tim Pansus Hak Angket memiliki waktu 60 hari untuk mengelola aspirasi warga Pati yang ingin Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. Namun, Bupati juga harus tetap bekerja. Jangan sampai pelayanan publik terganggu akibat proses yang tengah bergulir di DPRD. Tim Liputan, Kompas TV.
Bukan hanya di Pati, Jawa Tengah, saudara, warga di sejumlah daerah seperti Bone, Cirebon, dan Jombang juga mengeluhkan kenaikan drastis pajak bumi dan bangunan. Pihak istana membantah naiknya PBB di sejumlah daerah karena berkurangnya dana dari pusat ke daerah akibat efisiensi anggaran. Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 300% di kantor Bupati Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ricuh. Bentrok terjadi saat demonstran mencoba merangsek masuk ke kantor Bupati Bone, namun dihalau petugas. Mahasiswa menuntut pemerintah daerah mengembalikan uang rakyat yang telah terlanjur membayar pajak. Kenaikan pajak bumi dan bangunan juga menimbulkan keresahan warga di Jombang. Sejumlah warga mengajukan keberatan karena pajak naik hingga 200%. Salah seorang warga memprotes dengan membayar pajak menggunakan uang koin dalam galon. Sejumlah warga kota Cirebon yang tergabung dalam paguyuban Pelangi Cirebon menuntut wali kota Cirebon untuk membatalkan kenaikan pajak bumi, bangunan atau PBB kota Cirebon. Mereka menilai kenaikan PBB yang telah ditetapkan mencapai 1000% dari nilai sebelumnya sangat memberatkan dan tak masuk akal. Pengamat ekonomi media Wahyudi Askar menilai efisiensi anggaran pemerintah membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan instan dengan menaikkan pajak karena selama ini banyak pemerintah daerah bergantung kepada transfer dana dari pusat. Pati itu berkurang anggarannya 59 miliar. Berkurang 50 akibat karena efisiensi anggaran, dan itu besar sekali untuk Kabupaten Pati. Dan 70% kabupaten kota di Indonesia bergantung dari DAK dan EAU. Dan itu dipangkas oleh pemerintah dan ugal-ugalan. Item pemangkasan itu cenderung tidak hati-hati. Banyak proyek irigasi yang dipangkas yang ujung-ujungnya juga mengganggu layanan publik. Artinya ini saya sepakat bahwa ada persoalan leadership di Kabupaten Pati, tapi ada persoalan lebih besar yang harus kita antisipasi. Yaitu soal daerah nggak ada uang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah ada kaitan antara efisien anggaran dari pemerintah dengan kenaikan pajak di sejumlah daerah. Tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota, ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota, untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian di Pati, ini dinamika lokal. Belajar dari kasus Pati, komunikasi dan transparansi menjadi penting agar kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kondisi warga.